Ditonton sampai selesai ya. Mengakhiri hidupnya terjun dari Biasa seorang mahasiswa ditemukan tewas usai loncat ke dalam tempat pembangunan Jalan Mangga Duri Kesaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kami dari mahasiswa Stika Surya Global Yogyakarta. Saya sendiri Ana Setiana. Saya Aina Suciani, saya Anissa Raitu, dan saya Malia Raja. Nah, hari ini kita sebelum kita terlalu dalam nih pembahasannya, kita mau tanya kabar-kabar dulu kan. Gimana sih hari ini keadaan hatinya? Gimana nih keadaan kakak? Hati Kak Najmu? Aku lagi baik-baik aja sih teman-teman. Kenapa sih Kak nggak baik-baik aja? Banyak tugas. Kesehatan mentalnya aman? Agak sedikit. Tapi kita nggak boleh tinggalin ya. Nggak boleh. Harus disupport terus. Apalagi nih Kak, kira-kira yang bikin hati nggak tenang itu. Tapi keadaan hatinya gimana sekarang? Aman kan Kak? Aman banget. Keadaan hatinya aman banget. Kalau aku mah aman semuanya, cuma agak pusing dikit sih. Ya, Pusingnya kenapa itu Kak? Boleh dong sedikit. Biasalah, anak mahasiswa tuh ngapain kan? Karena tugas. Iya. Oh, gak beda jauh dong sama aku ya? Iya ya ternyata. Tapi harus tetap senyum, enjoy karena Happy. kita punya nih berempat jadi saling ngedukung, saling Support, saling merangkul. Nah, sebelum kita masuk ke topik, pasti teman-teman tahu kita akan bahas apa. Bahas apa Sebelumnya tuh? kita mau kulik nih, ada kasus kan di tahun lalu, di tahun 2023, yaitu tuh, Kak? yang SMK itu ya, yang ada di PTS salah satu Yogyakarta. Nah, itu kan kayaknya agak menakutkan ya, karena kasusnya sampai bunuh diri. Nah, dengar-dengarnya lagi itu kasusnya itu karena UKT karena ekonomi, karena permasalahan dirinya dengan lingkungannya. Nah, untuk pembahasan kita hari ini udah bisa ditebak ya tentang kesehatan mental. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu dengan Kak Najmu, apa sih kesehatan mental itu Kak? Nah, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana seseorang itu dapat mengontrol stresnya sendiri. Nah, terus dapat beraktivitas secara produktif dan dapat menyelesaikan masalahnya dalam komunitasnya. Ya gitu. Terus kesehatan mental juga berhubungan banget sama kesehatan fisik ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nih kita punya teman yang kita lihat kayak ini orang kok kayaknya tuh gelisah, punya banyak masalah, pasti kan dia bakalan kayak pikiran, terus mau ngapa-ngapain jadi bingung. Nah, kita sebagai teman tuh harus coba untuk membantu dan merangkul. Ngeri ya. Terus ada faktornya juga nih, mungkin bisa dibantu sama Kak Suci. Jadi teman-teman, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan mental seperti genetik, pengalaman hidup, stres, dan gangguan lainnya. Nah, itu. Nah, kabar baiknya juga kita ini tetap bisa loh menjaga kesehatan mental kita agar tetap terjaga kewarasannya ya, teman-teman ya. Nah, pertama itu kayak gini nih, membangun komunikasi dengan baik dengan teman terdekat kita. Nggak perlu cari jauh-jauh dulu, bangun komunikasi yang baik dengan teman terdekat kita. Terus menjaga pola makan kita ya sehat. Anak mahasiswa tuh kayak mana sih kalau makanannya? Kebanyakan sih ada yang kurang jaga ya, tapi ada beberapa juga yang dia menjaga makanannya. Terus ada terakhir itu aja. Nah, itu ya gaya hidup. Nah, contohnya Kak Najmu Ya, ini sering banget tuh olahraganya keren. Lifestyle-nya keren banget. Sama diri Kata sendiri. dia tadi pusing karena tugas, tapi gaya hidupnya dijaga, mantap. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kita tuh sebagai mahasiswa, sebagai teman sih, bukan mahasiswa, jadi sebagai teman tuh kita harus merangkul, kita harus mensupport teman-teman kita gitu. Jadi kalau misalnya kita punya teman yang kelihatan dia kayak stres, depresi itu, kita tanya gitu kan kenapa kayak gitu, jangan dipendam sendiri masalahnya kayak gitu ya. Jadi gitu. Harus punya jiwa kepekaan. Tuh, peka, jadi orang peka. Selanjutnya di episode selanjutnya kita akan bahas tentang gangguan-gangguan kesehatan mental. Oke, kembali lagi bersama kami di episode 2.
Hari ini kita akan membahas tentang mengatasi depresi. Wow, depresi nih. Depresi itu gangguan umum ya, ditandai dengan kayak cemas, terus merasa khawatir ketika berbicara dengan orang itu, kelihatan tuh deg-degannya segala macamnya, bukan karena yang diajak bicara itu tidak merespon dengan baik, tapi emang ada yang tidak baik di dirinya kayak gitu. Nah, terus aku mau tanya nih, mungkin dari Kak Najmu bisa jelasin apa sih gejala-gejala yang timbul? Nah, ada gejala-gejala yang mempengaruhi depresi ya. Iya. Nah, yang pertama itu perubahan nafsu makan, kesulitan tidur atau kelebihan tidur, bisa juga kelelahan, terus perasaan tidak berharga dan pikiran untuk bunuh diri. Itu poin penting. Bunuh diri. Terus selanjutnya apa nih Kak Ajeng? Nah, kalau misalkan kalian punya teman-teman yang punya banyak pikiran gitu ya, jadi jangan terus kayak ini orang kenapa sih kok diem aja. Nah, jangan kayak gitu. Jadi kita harus mensupport juga, harus merangkul juga. Jadi kalau misalkan ada teman kalian yang tadi ngerasa yang disebut sama Kak Najmu tadi, kalau kalian punya teman dia marah ke situ tuh langsung tuh kalian ajak ngobrol, kalian ajak mereka buat konsultasi gitu. Biasanya sih gejalanya itu tuh kurang lebih berlangsung sekitar 2-3 minggu gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman kalian itu ngerasanya kayak kok nih anak udah lama banget ya, rasanya aneh gitu, nah ajak tuh mereka buat biar ngobrol sama kita kayak gitu. Jadi intinya kalau ada gangguan-gangguan seperti itu, konsultasi kepada ahli seperti psikolog dan psikiater seperti itu. Terus ke Kak Suci nih, ada banyak nih pilihan untuk pengobatan. Salah satunya apa sih Kak? Ya, jadi kita tuh bisa untuk cara mengatasi depresi seperti itu kita bisa untuk melakukan terapi, untuk mengkonsumsi obat, tapi mengkonsumsi obat kita harus sesuai resep dokter ya. Dan jangan lupa kita tuh juga harus keluar dari zona yang tidak nyaman itu, sama kita tuh harus merubah gaya hidup kita. Ya, nah itu ya, jadi orang yang punya gangguan kesehatan mental pasti bisa sembuh kalau dia mau berusaha dan yang sekitarnya juga ikut mendukung seperti itu. Kita masuk ke episode 3. Kita membahas tentang kecemasan mental. Jadi kayak mana caranya kita mengatasi kesehatan mental. Kesehatan mental itu kita itu merasa gugup, merasa kayak kita putus asa, terus stres, terus juga punya kelebihan cemas kayak gitu. Nah, aku mau nanya nih gejala-gejalanya sama Kak Najmu. Nah, untuk gejala kecemasan itu ada beberapa ya teman-teman. Perasaan gelisah atau tidak tenang, sulit berkonsentrasi, terus mudah marah, kesulitan tidur, gejala fisik seperti berkeringat, gemetar, atau jantung berdebar kencang. Nah, terus ada jenis-jenisnya juga. Apa tuh Kak jenis-jenisnya? Nah, kalau misalkan gangguan kecemasan sendiri itu mungkin jenisnya lebih ke ini kayak jenis gangguannya kali ya. Iya. Jadi kalau kecemasan itu gangguannya bisa berupa gangguan umum bisa, atau bisa gangguan fisik juga bisa, atau bisa juga dengan gangguan Panik, gitu. panik itu juga bisa kayak gitu. Anxiety. Orang ya di TikTok ya, Bahasa gaulnya gitu ya Kak. Terus nih yang mengalami kecemasan mental itu yang parah dan mengganggu kehidupan sehari-hari itu apa sih Kak? Seperti apa, dan kita harus punya bantuan kemana kayak gitu? Baik teman-teman, jadi kalau kita semua ini mengalami gejala kecemasan yang parah atau mengganggu ke dalam keseharian kita untuk beraktivitas, lebih baiknya kita itu konsultasi ke dokter yang profesional. Gitu Ya, konsultasi kalau udah parah banget tuh mending konsultasi. Iya, aja. jangan dipendam Soalnya, sendiri Kak. kalau bisa itu bercerita dulu sama temen biar dibantu juga sama temen. Tapi yang pasti cari teman yang bisa membantu, membangun. Jangan kayak adu nasib jadinya nanti ya, kayak gitu. Cari teman yang merangkul Iya. Seenggaknya teman itu tidak ngasih solusi, seenggaknya kita bisa cerita. Kalau Iya, kita kan punya betul, masalah. Iya, kayak gitu. Kayak gitu. Nah, jadi kesimpulan dari podcast kita pada hari jadi kesimpulan podcast kita pada hari ini teman-teman,
kita mau diri kita sendiri yang mengalami kesehatan mental mulai terganggu, ada kecemasan atau lain sebagainya kayak gitu, kayak depresi, itu kita harus ada punya kemauan untuk menyembuhkan diri kayak gitu, kayak membangun hubungan yang baik sesama kita, terus gaya hidup kita, dan yang terpenting adalah kita melakukan konsultasi kepada yang profesional. Oke, terima kasih dari kami. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir, dari awal sampai akhir. Semoga bisa diambil ya poin-poin yang penting untuk menjaga kesehatan mental. Oke, cukup dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah guys. Sampai jumpa. Dadah guys.